Langkah pertama, tumis 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan hingga harum. Setelah harum, kemudian masukkan 4 buah tahu putih yang sudah dihancurkan. Aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1 buah sosis ayam atau sapi dan 3 buah bakso yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 keping mie telur yang sudah direbus sebelumnya. Aduk lagi hingga tercampur rata. Ini masaknya dengan api kecil ya. Untuk bumbunya di sini saya masukkan 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Jangan lupa untuk dites rasa ya. Masak hingga tidak ada air dari tahunya tadi ya. Kemudian matikan kompor. Kita masukkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 butir telur yang dikocok lepas seperti ini. Ini kompor dalam keadaan mati ya teman-teman ya. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu setelah itu nyalakan lagi api kompornya sampai benar-benar matang ya. Setelah dirasa sudah matang atau sudah cukup, kemudian matikan api dan ini kita sisihkan dulu. Di wadah yang lain, masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Ini untuk bahan pencelupnya ya. 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Lalu tambahkan secukupnya air. Ini secara bertahap. Kita tambahkan secara bertahap ya teman-teman. Ini bisa dikira-kira saja. Bisa dikira-kira kekentalannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya. Kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, kita siapkan sekitar 10 lembar roti tawar ukuran sedang. Kemudian ini tadi yang sudah kita masak. Lalu langkah pertama, ambil 1 roti tawar, kemudian tambahkan isiannya tadi secukupnya saja, kira-kira 2-3 sendok. Lalu kita ratakan hingga menutupi semua permukaan roti tawar. Kemudian tumpuk 1 lembar lagi roti tawar, kita tekan-tekan sedikit seperti ini. Lakukan kepada semua roti tawar hingga semua selesai ya. Seperti ini hasilnya yang sudah diisi. Kemudian kita siapkan bahan pencelupnya tadi dan siapkan secukupnya tepung panir atau tepung roti. Kemudian masukkan roti tawarnya tadi ke bahan pencelup sampai memenuhi permukaan roti tawarnya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita pindah ke dalam wadah yang sudah ada tepung panirnya tadi. Kemudian
Selimuti roti tawar dengan tepung panir sampai semua menutupi permukaan roti tawarnya ya teman-teman. Sambil sedikit ditekan-tekan agar semuanya bisa merata ya. Seperti ini. Setelah itu, lakukan hal yang sama kepada semua roti tawarnya ya. Ini hasilnya. Kemudian ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan dan panaskan secukupnya minyak. Goreng hingga kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya agar tidak gosong. Setelah kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sisanya hingga semua selesai. Ini hasilnya. Setelah digoreng, hasilnya kriuk di luar dan lembut di dalam. Isiannya enak banget loh teman-teman. Kemudian ini belah menjadi 2. Kalau mau dijual 2.000-an, bisa dibelah menjadi 2. Kalau mau dijual 1.000-an, bisa dibelah menjadi 4 bagiannya. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 100 ml air, masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Aduk hingga tercampur rata agar tidak ada bahan kering yang menggumpal ya. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 2 saset kental manis coklat. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian masak hingga meletup-letup dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api kompor, lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan sekitar 6 lembar roti tawar. Kemudian ini kita iris kecil-kecil. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya siapkan mika seperti ini atau bisa memakai mika yang lebih kecil juga bisa. Masukkan secukupnya roti tawar. Kemudian kita siram dengan flash coklatnya tadi ya. Untuk banyaknya fla bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian untuk mempercantik bisa ditambahkan topping keju ataupun sprinkle ataupun juga meses. Ini enak banget, cocok banget buat ide jualan ya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Di sini ada tepung panir secukupnya, 6 lembar roti tawar, selai coklat. Di sini saya beli jadi. Kemudian ini ada 4 buah pisang yang sudah dibakar sebelumnya ya teman-teman dengan menggunakan margarin di teflon. Kemudian tipiskan roti tawar,
bisa menggunakan alat seadanya ya, karena di sini saya tidak punya rolling pin, jadi saya menggunakan gilas hingga benar-benar tipis. Lakukan hal yang sama hingga semua roti tawarnya habis ya. Langkah selanjutnya kita lumatkan atau kita hancurkan pisangnya tadi hingga benar-benar hancur dengan menggunakan garpu ataupun bisa menggunakan sendok. Langkah selanjutnya kita ambil satu lembar roti tawar, lalu kita tambahkan pisangnya tadi, kita tipiskan, kemudian tambahkan secukupnya selai coklat, lalu kita gulung. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Setelah semua selesai, kemudian kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan pencelupnya. Masukkan sekitar 3-4 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan secukupnya air. Kita aduk secara bertahap ya. Masukkan airnya secara bertahap hingga kekentalan yang kita inginkan. Jangan terlalu encer ataupun terlalu kental, sedang-sedang saja ya teman-teman. Kemudian siapkan tepung panir dan juga pencelupnya tadi. Lalu masukkan roti tawar yang sudah kita isi dengan pisang dan coklat tadi. Kemudian balur-balurkan roti tawar ke dalam tepung panirnya ya, hingga semua menutupi roti tawarnya ya teman-teman. Sambil sedikit ditekan-tekan, lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Setelah semua selesai, sebaiknya ini disimpan dulu di dalam kulkas ya, di chiller. Setelah itu, setelah 30 menit, kita bisa goreng hingga kuning kecoklatan dengan menggunakan api sedang.